Selamat pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan, tentunya dari para narasumber terbaik, hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow di Instagram kita di indonesia_belajar.id. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, bisa langsung like page-nya kita, fanpage-nya kita di indonesiabelajar.id. Dan kami juga telah membuat sebuah grup WA untuk para sahabat pembelajar. Bisa langsung chat di 0895 15899493 atau langsung chat aja di chatroom kita dengan memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Seminar online kita pagi hari ini tak lagi dan tak bukan, kita menghadirkan Bapak Halim Siang. Bapak Halim Siang merupakan co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar Pak? Ya, pagi Bu Jessica, kabarnya baik, syukurlah. Semoga Bu Jessica, Indonesia Belajar, dan teman-teman semua yang hadir juga dalam keadaan yang baik. Amin. Kita Ya, PSBB amin. lagi ya Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa ya, diterima aja keputusannya, jadi tidak ada perlawanan dari dalam hati, sehingga kita bisa berfokus kepada bagaimana caranya beradaptasi dengan kondisi ini. Jadi apapun itu, yang penting kita berpikir selalu proaktif untuk mencari bagaimana caranya solusi untuk kita tetap survive dalam kondisi apapun. Survival of the wisest katanya. Oke. Setuju banget Pak Halim. Oke, sahabat pembelajar, tema seminar online kita pagi hari ini adalah Aging Gracefully. Nah, semua orang itu ingin panjang umur ya pastinya ya. Tapi kebanyakan orang itu tidak suka pada proses penuaan dan takut pada apa yang harus mereka hadapi atau penderitaan saat apabila diberi tua nanti. Nah, kenapa sih demikian? Apa saja yang ditakuti? Apakah ada solusinya? Kita akan bahas hari ini bersama Pak Halim. Untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis di chatroom ini. Dan nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bacakan dan juga bahas dengan Pak Halim. Bahkan jika kita nanti ada waktu, saya akan persilahkan juga para sahabat pembelajar untuk buka mic dan juga buka kamera, bisa langsung sampaikan ke Pak Halim. Oke. Baik Pak Halim, kayaknya semua orang udah nggak sabar nih sama tema kita hari ini. Ya. Bagaimana sih Pak Halim penjelasan mengenai aging gracefully? Silakan Pak Halim. Baik, makasih Bu Jessica untuk kesempatannya. Saya izin share screen dulu. Ini screen-nya juga cukup wow. Ya, ini dia. Aging gracefully, kadang kita berpikir ya, kita kan pengen nih setiap kali ulang tahun gitu, selalu doanya panjang umurnya gitu. Tapi apa benar gitu loh, pas dikasih umur panjang pada takut semua, pada nggak mau gitu. Kenapa coba kira-kira pada kurang look forward untuk tua, mengapa demikian? Nah ini yang akan kita bahas hari ini ya. Sengaja saya pilih dua gambar ini. Yang di kiri adalah Bob Del Monte, beliau sudah almarhum, meninggal di usia kalau nggak salah 92 tahun. Nah ini tiga foto ini kebetulan yang paling atas adalah foto Bob Del Monte di usia 17 tahun. Kemudian dia iseng gitu karena hidupnya cukup sehat dan baik, di umur 67 dia foto lagi dengan pose yang sama. Kemudian di usia ini berapa nih? 81 tahun, Bob juga foto lagi dan ternyata di umur 81 badannya bisa lebih bagus daripada waktu umur 17 tahun. Nah, demikian juga yang di gambar tengah ini. Ini adalah Ernestine Shepard. Seringkali saya bahas juga dalam seminar Indonesia Belajar. Sebenarnya ini unik lagi, beliau baru mulai fitness itu
kalau nggak salah baru beberapa tahun terakhir. Jadi memang sudah diberikan mungkin umur yang cukup baik ya. Sekarang umurnya 82 tahun, umur bentuknya ya seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka outliving many people, ya, hidupnya umurnya bisa lebih panjang, tapi pada saat yang sama memiliki kesehatan yang demikian baik sehingga bisa mandiri, tidak perlu bergantung dan merepotkan orang lain. Bayangkan ada mungkin sahabat kita, paman kita, tante kita, atau siapapun juga kita lihat umurnya mungkin baru 65 tahun, tapi sudah sakit-sakitan, langganan setiap bulan selalu berobat terus, rawat jalan, kemudian bahkan ada yang di kursi roda, kemudian waktu ada acara keluarga, mau misalnya jalan-jalan ke luar negeri, nggak bisa, kebetulan sekarang lagi PSBB, semuanya nggak bisa keluar kota, jangankan keluar negeri, keluar kota aja nggak bisa, ya. Tapi intinya adalah bahwa menikmati hidup yang sehat, yang mandiri, yang kuat di usia tua, sepertinya nggak pernah ada dalam pikiran masyarakat kita. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini fokusnya biasanya ada di yang kiri, gitu. Ya, coba kita tanya kepada semua teman-teman Indonesia Belajar, mana pandangan tentang tua yang kita miliki sekarang saat ini, gitu. Apakah yang di kiri ataukah yang di kanan, gitu. Apakah yang keriput sakit-sakitan, pikun serba terbatas, mau bergerak susah, jadi rewel dan merepotkan, biaya medis yang banyak dan membebani, dan terus kesepian karena kitanya udah tua, nggak berguna, merepotkan, siapa sih yang mau deket sama kita? Gitu. Atau kita bilang, oh tua itu segar dan kuat. Waktu berumur bertambah sampai di usia lansia pun, saya masih jauh dari sakit, ingatan saya masih tajam, saya masih aktif bergerak, hidup saya mandiri. Saya bahkan di usia 80 tahun masih bisa angkat galon air untuk ganti misalnya. Atau bebas dari biaya medis, bisa berkumpul, bersosialisasi, bersilaturahmi, ya. Nah, ini mana yang menjadi image kita, pandangan kita, fokus kita kalau untuk tua nanti. Harapannya mau yang di kanan, tapi bagaimana dengan gaya hidupnya? Nah, gaya hidupnya kadang sekali banyak banget dari kita pengen yang di kanan, apa yang dilakukan justru mengarah ke yang kiri. Nah, kita coba sinkronize sekarang. Keinginan dan kegiatannya, dan perilakunya, dan ulahnya adalah selaras. Nah, ini mungkin ya, mana yang kita inginkan, perilaku kita sekarang ada di mana. Kalau tidak, apa namanya, kalau masih belum, kira-kira apa yang perlu berubah, ya. Nah, ini ada 3 cara, saya langsung masuk nih ke pembahasan. Mungkin sedikit dulu saya bahas sedikit problem, kemudian ada solusinya. 3 cara kita merusak signal kesehatan tubuh kita sendiri, ya. Nah, ini pertama kita mengenal ada 3 jenis nih. Ada trauma fisik, ada toksis dan racun, di mana di dalamnya ada 7 jenis racun yang nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya, dan kemudian ada pikiran. Nah, ketiga hal ini membombardir kita, membuat sel kita menjadi semakin tua. Ya, kalau trauma fisik, olahraga termasuk nggak? Yes, olahraga termasuk trauma fisik, percaya atau tidak. Tapi di antara trauma fisik yang lain seperti jatuh, kecelakaan, terbakar, atau terakhirnya ya trauma fisik olahraga. Hanya olahragalah yang level traumanya bisa dikontrol, bisa diatur, dan bisa diberi kadar dan dosis. Yang lain kan nggak bisa. Kalau namanya kecelakaan, mana bisa kita bilang, oh nanti kalau ketabraknya yang pelan ya, kan nggak bisa. Yang namanya kecelakaan. Tidak direncanakan kan. Nah, olahraga ini bisa direncanakan, didosis, dan ditakar dan diatur. Kan alangkah bagusnya. Dan justru di saat itulah kita menggunakan si trauma fisik ini dengan baik. Sebagai satu stimulus, sebagai satu pengingat bagi kita. Bahwa untuk bisa grow, kita perlu uncomfortable. Tapi uncomfortable-nya yang positif. Yaitu apa?
yang ada di trauma fisik olahraga. Sisanya kurang sehat semua, gitu. Nah, itu biasa menciptakan yang namanya tubuh yang tidak sehat. Kemudian ada toksin, nanti kita bahas. Kemudian ada pikiran, ya. Ada pikiran itu, percaya atau tidak, menentukan perasaan kita. Perasaan kita itu yang nantinya membuat kita menjadi makin sehat atau tidak. Kalau pikiran kita sehat, pikiran kita baik, bukan sekedar positif, tapi kita proaktif melihat, oh ya, kejadian sekarang misalnya ambil contoh yang kurang menyenangkan, adalah mungkin adanya pandemi, keterbatasan sosial, dikekang pula PSBB, dan lain sebagainya. Aduh, kalau kita meresponnya dengan pikiran yang tidak sehat atau yang melemahkan, akhirnya tubuh kita lemah, perasaan kita kemudian muncul, dan itu ternyata menjadi pintu gerbang lemahnya daya tahan tubuh kita. Akhirnya kita menua sebelum waktunya. Jadi, bayangkan ini semua juga adalah proses penuaan bagi kita semua. Kita mau memilih menua dengan cara seperti apa. Ya, trauma fisik, oke, kita bilang, kalau lagi di jalan saya berhati-hati, patuh lalu lintas, menjaga etika, menjaga keselamatan orang lain juga selain keselamatan diri saya sendiri, ya, mengurangi insiden atau peluang probabilitas untuk terjadi kecelakaan. Kemudian misalnya bahkan sampai ke memilih alas kaki yang baik agar waktu kita berolahraga, terutama misalnya kalau yang suka lari atau segalanya, kita terlindungi dengan baik juga. Kemudian untuk vaksin generasi nanti kita bahas lagi, dan kemudian untuk toksik pikiran, nah ini juga satu hal yang bisa kita kendalikan. Saya memutuskan hari ini tidak lagi untuk memikirkan yang negatif, mengurangi atau menyadari kalau ada pikiran negatif yang masuk, saya sadari bahwa ternyata itu hanyalah cerminan dari dalam diri saya yang bukan sebenarnya yang terjadi. Karena setiap koin itu ada dua cara pandang. Ada yang melemahkan, ada yang menguatkan. Mengapa saya pilihnya melemahkan terus? Disadari, begitu dirasakan, hati saya nggak enak, perasaan saya tidak suka dengan keadaan ini. Coba diteliti pikirannya seperti apa. Dan switch. Ya, ini jadi udah mulai sedikit. Ada solusi-solusi yang saya sampaikan seiring setiap slide yang masuk. Nah, ini kita ke 7 jenis racun, ya. Racun yang penyebab semua penyakit kita, yang menghantui bahkan bukan usia tua aja. Kita hari ini sampai nanti menuanya, dikasih umur yang agak panjang, tapi kita malah sakit-sakitan. Bagaimana caranya supaya kita dikasih umur panjang, tapi kita juga mendapatkan umur panjang itu dengan yang sehat. Nah, ini berarti kita tackle satu persatu. Polusi kendaraan, polusi merkuri misalnya dalam makanan, di seafood terutama sering kita dengar, ya. Polusi rokok, ya, terutama yang aktif maupun yang pasif. Leakage, katakan, ya, misalnya ini yang udah sifatnya udah lebih teknis lagi nih. Alat masak misalnya, atau perangkat plastik, bahkan katanya botol minum yang kita minum, kalau misalnya dari air minum kemasan, itu katanya hanya untuk sekali pakai, karena kalau dipakai berulang-ulang, nanti komponen plastiknya, mikroplastik, bisa ikut terbawa saat kita minum, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ternyata ada banyak nih environmental toxic untuk kita hadapi. Bagaimana caranya? Saya bukan expert di sana, tapi minimal kalau untuk polusi dan lain sebagainya, ya dari pengalaman saya tipsnya adalah kalau misalnya merasa ada mobil baru lewat, kita mau menyeberang jalan, kita tahan nafas sedikit dulu, jangan serta-merta nafas kita malah kita tarik dalam-dalam, kita bawa asapnya masuk ke dalam paru-paru. Ya, apalagi misalnya saya di rumah juga sudah mulai ada tanaman-tanaman yang untuk meningkatkan kualitas udara, membantu agar oksigen lebih baik, dan menetralisir racun yang ada di udara. Salah satunya tuh yang saya punya sekarang lidah mertua, gitu ya. Nah, itu juga salah satu tanaman yang teman-teman bisa miliki di mana-mana. Saya bahkan punya tanaman tersebut satu pot di masing-masing kamar, ya. Karena waktu itu melihat, catatannya, ternyata karena saya tinggal di Jakarta, polusinya makin meningkat. Tapi ternyata dengan PSBB ini, ada hikmahnya lagi, polusi Jakarta ternyata katanya berkurang, ya. Jadi, diambil baiknya aja. Terus sekarang lanjut,
persistent organic pollutants. Nah, ini pestisida dan insektisida. Kalau pestisida kita kurang tahu bagaimana ya, karena kita perlu makan sayur, tapi setidaknya waktu mengolah sayur kita cuci dengan baik. Kalau untuk insektisida, nah ini dia. Siapa yang di sini masih berkebiasaan ditutup dulu kamarnya sebelum tidur, disemprot, katanya setengah jam baru masuk untuk kita tidur. Ya ditutup rapat semua kamarnya, disemprot dulu dengan semprotan serangga, ya, yang banyak, katanya biar tidurnya nyaman. Tapi tanpa disadari bahwa ternyata racun serangga itu malah dikasih wewangian. Ya katanya ada aroma bunga di sana, malah kita jadi pengen menghirup lebih banyak racun serangga dibandingkan dihirup oleh serangga itu sendiri. Akhirnya kitanya yang jadi gempor. Nah, lebih baik, ya kalau buat saya sih ya, saya bukan bukan pemakai untuk produk-produk tersebut gitu. Kalau misalnya ada nyamuk dan lain sebagainya, ya mungkin biarkan mereka hidup ya, cari cara untuk misalnya diusir misalnya dari ruangan. Ya itu sih mungkin saya pribadi ya, tapi buat saya rasa itu masih solusi yang lebih non toksik. Nah kemudian ada lagi opportunistic nih, pathogen toxicity ya, ya ini dia yang mungkin sekarang sedang ditakut-takuti oleh yang ditakuti, bukan ditakut-takuti ya, ditakuti oleh masyarakat. Ya ada virus, ada bakteri dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, kembali lagi saya tidak akan, ini jadi exercise nih, latihan buat saya juga ya. Saya pribadi juga masih belajar sampai sekarang. Coba misalnya dengan keadaan seperti ini, bagaimana saya menyikapinya. Saya melihat bahwa cek ke dalam, apakah sebenarnya virus itu berbahaya. Saya kumpulkan referensinya. Contohnya nih, ya, orang kita selalu sering dengar, fokus dong sama yang namanya angka kesembuhan. Angka kesembuhannya kan tinggi. Sampai sekarang kalau nggak salah di Indonesia yang sembuh sudah 150.000 orang. Tapi mengapa kita mau berfokus kepada mungkin berapa puluh ribu orang itu yang meninggal? Bukannya kita tidak bukannya kita tidak bukannya kita meremehkan nyawa yang hilang atau nyawa yang menjadi korban, ya. Tapi kita perlu melihat ternyata dari secara statistik yang diserang itu siapa, yang ternyata satu virus itu mengapa ada dua kemungkinan, misalnya ada yang sampai meninggal, yang sedikit yang meninggal, tapi kenapa banyak dari mereka yang 150.000 itu bisa sembuh sendiri dalam 2 minggu dan kebanyakan juga tidak ada gejala. Coba dibayangkan, kalau sesuatu demikian berbahaya, kenapa bisa sembuh sendiri dalam 2 minggu dan bisa banyak yang nggak ada gejala? Gitu loh. Jadi ini cara saya untuk menguatkan hati saya, bukannya meremehkan penyakit, tetapi saya pikir, oh iya, berarti kalau banyak yang bisa sembuh sendiri tanpa gejala yang berarti, saya mau belajar apa yang membuat mereka seperti itu. Dan salah satunya adalah ternyata di dalam tubuh kita ada begitu banyak keagungan kebaikan, ya, daya tahan tubuh yang kita belum pelajari. Jadi alih-alih kita udah langsung mengambil statistik kecil itu untuk meneror orang banyak dengan mengirimkan kabar lewat broadcast dan macam-macam, saya lebih baik belajar untuk melihat kebaikan yang ada di dalam diri saya dan saya optimalkan masing-masing kebaikan itu. Ya, itu yang membuat saya hopefully ada di jalan yang benar. Saya nggak bilang saya yang paling benar ya, tapi semoga dengan apa yang saya jalankan itu adalah mungkin solusi yang lebih baik buat kita semua ya. Jadi ini hanya sedikit sharing aja, nggak curhat tentang bagaimana kita menghadapi ini. Ada satu pepatah yang saya suka sekali, yang saya mau himbau kepada teman-teman semua di sini ya. Pepatah itu adalah when there is no enemy within, no enemy outside can harm you. Di saat tidak ada musuh dari dalam diri kita, maka musuh dari luar tidak ada satupun yang bisa membahayakan. Jadi
hati-hati kita janganlah menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Janganlah menjadi penimbul pikiran buruk yang membuat perasaan kita buruk, yang membuat kita lemah sendiri. Musuh utama selalu sejatinya adalah diri kita sendiri, bukan si virus. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada berita buruk yang masuk, hati-hati, ya, jangan izinkan diri kalian untuk menjadi kesal, untuk menjadi marah, untuk menjadi takut, untuk menjadi cemas. Gitu. Selalu be in control agar tidak ada musuh yang kita ciptakan dari dalam diri kita. Next, kita ke energetic toxicity, ya. Ada radiasi telepon seluler, ada microwave, radio frekuensi, dan lain-lainnya. Nah, ini dia yang maksud saya, ya. Termasuk electromagnetic field, misalnya di X-ray dan macam-macam. Nah, X-ray kan salah satu misalnya alat diagnosa medis. Jadi, jangan kebiasaan untuk suka cek-cek sana-sini, padahal mungkin tidak ada apa-apanya, ya. Kemudian radiasi telepon dan lain-lain, ya udah kita berarti bilang, oke, saya coba minimalisir penggunaan saya, ya, atau di malam hari saya jauhkan atau saya matikan, dan lain sebagainya. Jadi itu tidak ada masalah selama kita mengambil langkah antisipasi yang tepat. Psychological, emotional, ya, ini ada traumafobia sekali lagi, itu semoga bisa diperbaiki, ya, ada banyak ilmu yang sekarang atau pengetahuan yang bisa membantu kita, katanya seperti NLP, ya, juga bisa, ya, membersihkan trauma secara lebih cepat, ya, fobia secara lebih cepat daripada sekedar kita mengikuti kita tidak ada solusinya. Ada food toxicity juga, misalnya nih, nah ceritanya ada pasteurisasi, katanya ada genetic modification, ya, GMO, kemudian ada juga yang namanya waktu kita masak ternyata menimbulkan banyak racun seperti menggoreng, bakar, dan mengasap makanan kita. Nah, itu kan kita bisa kurangi, kita bisa batasi, ya. Kembali lagi, kita kan hidup sehat selama ini bilangnya apa? Kalau goreng, kalau bakar, kalau diasap, bukan makanan yang kelompok makanan sehat. Sekali-sekali mau, iya, makan aja, tapi sedikit dan jarang, gitu ya. Kemudian ada spiritual toxicity, ya, misalnya mungkin dari fanatisme kita, akhirnya kita membenci pihak-pihak tertentu, ya, itu coba kita kurangi dan kita kendalikan. Jadi lebih ke sana aja. Nah, ini juga yang kita balik lagi nih, selalu banyak ke pikiran dan pikiran, ya. Percaya atau tidak, ya, ada seorang peneliti mengatakan bahwa dalam sehari kita itu bisa punya 14.000 sampai 16.000 objek pikiran. Nah, dari 14 sampai 16.000 itu ternyata 85%-nya ke masa lalu atau ke masa depan. 85% dari 16.000 itu, ya kita ambil rata-rata deh, misalnya 15%, ya, 85% maksudnya, ke masa lalu atau ke masa depan. Dan ke 90% dari 85% itu, rata-rata apa? Yaitu menimbulkan rasa takut, khawatir, was-was, tidak relevan, unreliable juga, ya, tidak bisa reliable, tidak bisa diandalkan. Jadi banyak sekali junk pikiran buruk, musuh yang kita ciptakan dari dalam diri kita. Kita perlu melatih diri kita untuk bilang, oh ya, ngapain saya melihat ke depan, saya jadi khawatir dan ragu. Saya melihat ke belakang, saya menjadi menyesal, marah, takut, dan bersalah. Lebih baik saya fokuskan ke masa ini, ya, dengan mengendalikan nafas saya, apa yang saya miliki nafas. Dan ternyata dalam beberapa ilmu juga, dalam ilmu wisdom, ya, spiritual dan lain-lain, tidak terikat pada agama apapun, bahwa ternyata gerakan nafas kita adalah gerakan pikiran kita. Jadi kalau kita mau mengendalikan sedikit pikiran kita agar tidak terlalu wild ke masa depan dan masa lalu, dan untuk bisa kembali ke masa kini, ya kita coba mengendalikan nafas, supaya irama nafas kita panjang dan halus, ya, panjang masuknya, panjang keluarnya, ternyata pikiran kita jadi kalem sendiri, ya, kita jadi hanya fokus pada si nafas itu. Nah, itu yang bisa mungkin membantu kita juga. Nah, tapi juga ada pikiran tentang masa depan yang bilang, oh iya, saya mau think positif,
berarti kalau saya lihat masa lalu, pikiran saya yang baik-baik aja. Pikiran waktu saya jatuh cinta, pikiran memori baik, ya, waktu menerima bonus, hadiah, dan lain sebagainya, atau masa depan saya percaya optimis dan lain sebagainya. Iya, itu positive thinking, bagus. Tapi kita jadi losing the present moment, gitu ya. Karena apa? Jangan lupa, present moment saat ini, detik ini, kesekarangan ini adalah masa lalu untuk masa depan. Adalah kemarin untuk masa depan. Nah, kalau kitanya kebanyakan berkhayal yang baik-baik, kemudian kita kebanyakan worry dan lain sebagainya, akhirnya apa? We lose the present moment, dan kita membuat masa lalu, hari ini maksudnya, untuk esok yang kurang baik. Yang nantinya hanya akan membuahkan pada penyesalan. Ya. Jadi kita coba pikirkan bagaimana supaya kita fokus pada hari ini, pada sekarang, dan melakukan sebaik mungkin di sana. Ya. Nah, kita lihat nih sekarang, coba bayangkan. Saat kita menua, kalau diizinkan bertambah tua. Coba bayangkan apa yang turun. Ini dia. Masa otot, kekuatan otot, fungsi organ, sendi, dan tulang, hormon. Dan ini semuanya berhubungan dengan apa? Satu hal, gerak. Ya, keterbatasan kita akhirnya digerak. Kenapa? Dari muda kita malas bergerak. Dari muda kita malas berolahraga. Gitu. Kemudian misalnya di sini, setelah mulai nih, bahkan konon misalnya lower back problem aja, katanya sudah menyerang 55% pria dan wanita di atas umur 40 tahun. Bayangkan, masa di umur 40 yang sebenarnya relatif masih muda, yang katanya life begins at 40, 55% orang yang ada di sana sakit pinggang semua coba. Ya, hati-hati gitu. Itu karena apa? Bagian otot core yang di sekitar pinggang dan yang menyelimuti pinggang untuk melindungi pinggang tidak pernah dikuatkan. Gitu. Akhirnya apa? Lemah dan semakin lemah menghadapi tantangan harian. Akhirnya apa? Kita makin takut sama tantangan harian, kita membatasi gerakan kita, makin kita batasi, kita makin gimana? Otot kita makin nyusut. Kemudian otot makin nyusut terus apa? Makannya tetap banyak. Biasanya umur 40-an malah makin sejahtera. Makin banyak, akhirnya apa? Lemaknya naik, ototnya turun, berat badannya sama, dipikir masih gitu ya. Padahal komposisi internalnya yang bergeser. Hati-hati di sana ya. Akhirnya coba bayangkan tuh pada naik semua gitu ya. Akhirnya jadi mengkonsumsi obat dan lain sebagainya. Jadi bukan solusi di sana. Nah, kita coba nih sekarang thought proses kita mau bagaimana untuk aging yang gracefully. Nah, ini coba bayangkan, benar nggak ini yang terjadi? Otot rangka tidak ditantang, tadi udah saya bahas ya, ini hanya sekedar satu visualisasi terhadap apa yang tadi saya sampaikan. Otot rangka tidak ditantang dan tidak dirangsang. Kemudian penurunan fungsi sendi dan tendon, kemudian massa otot dan tulang. Akhirnya apa? Tulangnya rapuh, ototnya lemah, syaraf kejepit, membatasi gerak. Akhirnya apa? Resistensi insulin karena tidak ada gula yang keluar dari badan atau dibakar untuk menampung, memberikan ruang untuk gula baru atau makanan baru yang masuk. Akhirnya resistensi insulin, lemak menumpuk lemak, menumpuk penyakitnya. Inilah proses penuaan kita kalau kita tidak rajin merawat tubuh kita. Gitu. Ya, jadi merawat tubuh bukan soal pijit-pijit, pakai lotion ini, pakai serum ini anti aging ya, terus suntik-suntik apa di klinik kecantikan boleh, tapi itu bukan primer gitu ya. There's something more than just outer appearance ya, ada sesuatu yang lebih dari sekedar penampilan di luar. Seolah-olah penampilan luar itu adalah ceritanya fasadnya anti aging, bukan. Anti aging itu starts from within, dimulai dari dalam diri. Nah, ini ada salah satu artikel ya di jurnal US Pharmacist mengatakan bahwa penuaan menyebabkan muscle mass dan muscle strength, ya massa otot dan kekuatan otot turun. Kalau kita diberi umur sampai 75 tahun, lebih kurang sudah 50% otot kita yang hilang. Bayangkan, coba lihat.
Ya, dari mudanya waktu dulu kita di sini misalnya bayangkan mana nih kursornya. Nah, ini ya. Ototnya dari 30% komponennya di waktu muda ya. Kemudian umur 35 tahun. Kalau cukup panjang kita bersyukur bisa sampai 75, otot yang tersisa hanya tinggal 15%. Nah, ini bayangkan kalau kita jaga atau kita tahan supaya turunnya jangan banyak. Coba deh, bayi 75 tahun, ternyata otot kita baru masih di 27%. Bayangkan, turunnya lebih dikit lagi. Kualitas hidup kita jadi lebih baik. Ya. Kemudian ternyata lemak kita juga nggak meningkat banyak. Ya, waktu udah tua jadinya 25%, jangan lebih. Bisa nggak? Bisa. Nah, ini dia yang sebenarnya kuncinya. Kita melihat statistik ini aja kita udah tahu apa yang akan terjadi kalau kita tidak investasi dari sekarang. Jadi bayangkan investasi sehat, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah diprotes, apalagi dilawan. Itu adalah perlawanan dari dalam hati. Nanti kalau kita melakukannya pun nggak awet karena tidak senang kita melakukannya. Gitu. Jadi ini bukan soal latihan beban, olahraga seperti yang Pak Halim sampaikan, Coach Halim sampaikan, it's not my cup of tea. Bukan soal itu. Ya, bukan soal saya nggak suka latihan beban, saya sukanya bersepeda, ngegrup rame-rame, habis sepedaan masih bisa minum, bisa 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 kuliner dulu atau segala. Bukan olahraga, bukan rekreasi. Olahraga kebutuhan. Semakin meningkat usia kita, semakin kita butuh olahraga. Semakin meningkat usia kita, bukankah sebaiknya kita lebih bijak? Kalau kita lebih bijak dan mengetahui ini adalah kebutuhan, kita jalankan atau tidak? Gitu. Kita dari kecil belum bijak aja udah tahu mesti sikat gigi dan mandi setiap hari. Belum bijak aja waktu kecil kita sudah mengerti itu. Kenapa semakin bijak kita tahu kebutuhan untuk berolahraga semakin meningkat, kenapa malah kita lawan? Gitu maksudnya ya. Ini juga manfaat dari latihan beban, strength training, latihan kekuatan ya. Membangun kekuatan, bone density, meningkatkan balance, koordinasi dan mobilitas, menurunkan risiko jatuh. Jatuh kecelakaan di rumah termasuk salah satu penyebab kematian lansia terbesar. Ya, jadi tolong kita ingat, bayangkan kalau kita ternyata kuat, tulang kita kuat, otot kita kuat, kita sering push up aja, kita kenal dengan yang namanya berat badan saya ternyata seberat ini. Jadi waktu jatuh, refleks dan sikap kita dalam menghadapi jatuh jauh lebih bagus. Dalam arti apa? Mungkin bisa lebih menahan diri kita, sehingga kita, karena apa? Kita pede menghadapi jatuh ini, kita tahu kita punya tenaga seperti apa untuk menghadapi badan ini. Gitu loh. Jadi ada all these little fine things, hal-hal halus yang kecil ini yang sebenarnya begitu bermanfaat, yang tidak pernah orang lain tahu. Gitu. Sayang sekali, saya bukannya sombong atau apa, beneran melihat seorang misalnya, bayangkan ya kembali lagi satu peristiwa, satu virus misalnya, atau satu peristiwa jatuh, misalnya saya ya karena sering latihan atau mungkin teman-teman atlet binaraga bahkan seorang Aderai lah katakan, beliau jatuh misalnya kepleset lantai licin sama seseorang yang seumuran dengan beliau yang 50 tahun yang nggak pernah olahraga, yang kalau diajak olahraga susah nih minta ampun, ya jatuh juga. Kira-kira siapa yang lebih mungkin survive? Dalam hal tingkat parahnya lebih kecil, ya, yang tingkat lukanya lebih minim. Oh ya, itu printernya tolong. Ya, jadi bayangkan kalau kita seperti itu, ya kita udah tahu peristiwa yang sama punya otot dan kekuatan yang otot yang lebih tinggi dan tulang yang lebih padat dibandingkan dengan tulang yang lebih rapuh, otot yang lebih lemah. Sama-sama jatuh. Level severity-nya seperti apa? Gitu. Tanya aja diri sendiri, jawab sejujurnya kita. Gitu ya. Nah, ini juga ya strength training kembali lagi menurunkan, mengurangi signs dan symptoms gejala dari berbagai banyak penyakit dan kondisi kronis. Bayangkan arthritis, diabetes, semua yang ditakuti di usia tua, yang kita nggak look forward usia tua karena kita mengasosiasikan semua penyakit ini ada pada usia tua, ternyata bisa dikurangi
ini bukankah satu informasi yang begitu menguatkan dan bikin kita pengen olahraga? Sorry, kalau misalnya saya mendengar ini, ada kabar sebagus ini, saya excited. Saya langsung semangat mau olahraga. Semoga kita bisa menyampaikan ini juga pada orang-orang di sekitar kita. Ya, nanti file ini dalam bentuk PDF-nya, karena beban PDF lebih kecil ya ukuran filenya, akan kami sharekan. Tapi join dulu di grupnya gitu ya, grup Indonesia Belajar. Nanti Betul. admin Indonesia Belajar invite teman-teman yang belum masuk untuk join dulu. Nanti segera sesudah seminar ini, biasanya dalam 15 menit, filenya sudah tersedia buat teman-teman ya. Nah, oke, kita dari tadi bicara problem, sebenarnya sudah ada solusi sih yang kita sampaikan ya. Ini berarti apa? Kita kalau maunya, kalau aging gracefully itu ada kebugaran fisik yang baik, jauh dari penyakit, seperti daya tahan tubuh atau imunitas yang baik. Kemudian terjadinya reversal atau peremajaan. Kemudian akhirnya dari situ menghasilkan yang namanya usia harapan hidup yang meningkat. Semoga ya, gitu. Toh kita udah berusaha, semoga diizinkan untuk memilikinya. Kalau tidak berusaha, minta-minta doang, mungkin peluang diizinkannya lebih dikit. Tapi setidaknya, waktu kita berusaha untuk mengiringi doa kita, ya semoga dilihat ya bahwa kita semua memiliki merit, memiliki usaha atau memiliki kelayakan restu untuk mendapatkannya, gitu ya maksudnya. Nah, kebugaran fisik yang jauh dari penyakit yang seperti apa? Nah, kita coba yang tadi itu kita ganti dari tidak ditantang menjadi ditantang dan dirangsang. Ya, dari yang fungsinya turun kita tingkatkan. Dari ada resistensi insulin dan metabolik sindrom jadi tidak ada. Kemudian kita memperbaiki komposisi fisik tubuh, terutama hubungannya dengan otot meningkat, lemak turun. Ya, akhirnya pun menurunkan kebutuhan kita, ketergantungan kita akan obat-obatan untuk hanya sekedar apa? Obat-obatan itu menjadi salah satu toxicity. Ingat ya, tadi 7 toxicity kita. Kemudian belum lagi ternyata medikasi itu hanya menurunkan simptom, meredakan gejala, sementara akar masalahnya tidak diperbaiki. Nah, ini apa strategi permajaan reversal? Coba lihat kembali lagi, nggak ada jauh-jauh latihan pengencangan otot. Ya, tubuh kita memiliki 206 tulang dan 650 otot yang menempel di tulang itu. Bayangkan kalau kita tidak mengaktifasikannya. Itu salah satu organ yang paling penting, dua organ tersebut. Termasuk otot jantung juga otot. Ya, itu semua penting, tapi kita neglect. Kita punya, tapi kita biarkan saja gitu. Sayang. Ini lihat, bayangkan, coba ini artikelnya nanti dibaca ya. Hormonal response setelah strength training, ternyata latihan pengencangan otot juga menimbulkan yang namanya growth hormone dan testosteron dan membuat kita lebih muda. Asal tahu aja nih, ini sedikit rahasia ya. Waktu teman-teman misalnya kita lihat teman kita, senior kita, atau kakak kelas kita, atau siapapun, udah bilang, aduh saya perlu nih yang namanya hormon terapi ke klinik anti-aging. Tahu nggak di sana apa yang disuntikan ke dalam diri kita? Testosteron dan growth hormone. Dua hormon ini adalah hormon yang sebenarnya bisa diproduksi alami dari latihan pengencangan otot, pakai latihan beban, pakai badan sendiri sebagai beban. Bisa dibayangkan coba, sesuatu yang harusnya murah bisa didapat di rumah, kita keluar cari, ya bayar mahal pula. Sekali datang ke sana konsultasi dan langsung minta disuntik seperti itu bisa 2, 3, 4, 5 juta. Padahal dari rumah gratis. Ya, saya dapat ini bukan dari saya sendiri, saya dapat pengetahuan ini dari rekan saya, seorang dokter yang pernah 10 tahun menjabat direktur anti-aging klinik. Ya, jadi ini informasi yang valid supaya teman-teman tahu bahwa peremajaan itu semudah dan semurah dari rumah sendiri. Gitu.
Nah, ini kemudian sekarang kita mau coba bicara sedikit nih, ada ilmu baru yang namanya intermittent fasting, ya, for health, teman-teman bisa baca. Ya, tujuannya adalah untuk bisa menurunkan berat badan, kemudian melalui pengendalian jadwal makan, kemudian memicu sesuatu sistem yang namanya autofagi, ya. Autofagi itu cukup unik, ya. Dia bisa memakan sendiri banyak polutan atau misalnya apa sih limbah metabolisme. Bahkan katanya tumor dan kanker bisa dimakan ya oleh tubuh kita dalam satu proses yang berada dalam lisosom kita sehingga menghasilkan asam amino dan fatty acid yang baru yang sehat untuk menghasilkan sel-sel sehat juga ya regenerasi sel. Uh, Autofagi ini sesuatu yang sebenarnya sudah dikenal lama, tapi riset ini di tahun 2016 lebih kurang 4 tahun yang lalu menerima penghargaan Nobel. Ini adalah penelitinya Yoshinori Ohsuni, ya. Dan ini adalah slide beliau dalam presentasi waktu menerima penghargaan Nobel. Beliau memberikan presentasi sebelum menerima penghargaan itu, dan ini salah satu slide-nya, ya. Terjadinya starvation adaptation, kita beradaptasi pada rasa lapar, kemudian terjadinya pembersihan intraseluler di dalam sel, ya, semacam detox sebenarnya autofagi itu, tapi autofagi kata yang lebih keren daripada detox gitu ya. Kemudian ada tumor suppression, karena tumor itu yang di clearance juga dan dimakan untuk dijadikan sel baru yang sehat. Eliminasi bakteri, ya, bahkan bagi yang selama ini merasa sulit hamil wanita karena katanya sel telurnya kurang subur, ini juga bisa ternyata berpotensi mengarah ke sana, ya. Ada antigen presentation, berarti apa? Sel-sel yang menjaga kita, sel-sel daya tahan tubuh imunitas juga optimal di sana, dan akhirnya menghasilkan pada longevity, umur yang panjang, ya. Jadi manfaatnya banyak sekali, masih banyak riset yang perlu dilakukan, tapi so far cukup menjanjikan untuk memberikan banyak manfaat supaya kita graceful in aging, ya. Nah, peremajaan juga buat saya kembali lagi tidak pernah lepas dari pola makan yang baik. Apa yang kita konsumsikan? Ada matahari, ada air, ada udara bersih, ya. Kemudian juga ada pola makan. Pola makan seperti apa? Ada protein. Ini dia 7 nutrisi yang saya rasa cukup esensial, cukup penting bagi badan kita agar bisa hidup dengan baik, ya. Kemudian kalau ada suplementasi apa, misalnya jamu-jamuan, Indonesia kaya sekali akan herbal, temulawak, ada kunyit, ada jahe, ada apa namanya cabai Jawa yang katanya bisa untuk anti keasaman di otot, ya, lactic acid dan lain sebagainya. Silakan, ya, mengkonsumsi, atau asam Jawa juga bisa mengkonsumsi jamu-jamuan, ya, yang sifatnya dari alam, bersumber dari alam, baik sekali, ya. Saya sangat mendukung upaya alami untuk hidup sehat. Jadi, sebagai penutup, lahir, tua, sakit, dan mati adalah keniscayaan semua makhluk yang hidup. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Namun antara lahir dan mati, proses penuaan bisa diperlambat. Dan sakit bisa kita buat lebih jarang atau kita cegah. Lebih baik lagi kalau sampai tidak pernah sakit. Ya, bagaimana caranya? Ternyata caranya sama. Olahraga teratur yang berorientasi pada perbaikan komposisi tubuh, menurunkan lemak, meningkatkan massa otot. Nutrisi teratur, cukup istirahat. Tentunya yang paling utama adalah pikiran, memeliharanya agar mengedepankan pemikiran yang menguatkan hati, menenteramkan, dan menggembirakan. Adalah benar, hati yang gembira menyembuhkan tubuh yang sakit. Bayangkan dampaknya apabila di dalam tubuh yang sehat bugar ini, hati kita masih terus terjaga gembira. Caranya, selalu kembali kepada nafas dan pada saat ini. Penuhi dengan syukur, penuhi dengan perilaku baik, penuhi juga dengan kebermanfaatan pada sesama. Penuhi dengan menikmati, penuhi semua itu dengan menikmati semua prosesnya dengan senang hati. Ya, ditambahkan lagi mungkin dengan toxicity yang ada di luar sana, bisa kita manage, bisa kita kecilkan, bisa kita kurangi exposure-nya.
ya. Sehingga inilah yang menurut saya sejauh ini, sejauh sepengetahuan yang berhasil saya kumpul, inilah definisi graceful aging. Aging gracefully. Semoga bermanfaat adanya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi acara kepada Bu Jessica. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Halim, luar biasa. Oke, ini mungkin sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya akan sapa-sapa dulu nih yang udah ada di sini. Ini ada Pak Adam, halo Pak Adam, ada Pak Agung, ada juga Pak Joni Wei, dan juga peserta setia kita Pak Junus Lau. Iya. Ada Pak Lutfi, ada Ibu Novita, ada Bapak Rafael, ada Ibu Riana, Pak Syudi, Ibu Yeni, dan lain-lain. Oke, terima kasih sudah bergabung di Indonesia Belajar. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung tulis aja di chat room atau bisa raise hand. Nanti saya akan persilahkan untuk bicara. Nah, Pak Halim, ini juga udah ada beberapa yang komen di grup chat kita ya. Ada dari Pak Junus Lau. Pagi semuanya kita. Ada juga dari Pak Joni Wei, pagi all. Ada juga ini Bapak atau Ibu nih, Jok Oto. Selamat pagi Master Halim, selamat pagi juga semuanya. Oh iya. Nah, ini ada komen dari Bapak Rafael, inspiratif. Ya, makasih Pak Rafael. Okay. Ya, terima kasih juga Pak Halim dan juga para sahabat pembelajar. Boleh sesi tanya jawabnya saya akan buka. Boleh Bapak Ibu atau sahabat pembelajar bisa langsung chat aja di chat room. Nanti saya akan bacakan. Nah, Pak Halim, ini aku ada mau tanya mengenai yang seven toxicity. Iya. Nah, ini kan tadi Pak Halim ada bilang tuh di poin nomor 2 itu yang masalah apa namanya tuh serangga ya. Semprotan serangga. Ya, insektisida. Nah, itu berarti menurut Pak Halim sendiri, itu kapan sih Pak enaknya semprot-semprot seperti itu, atau memang lebih baik kita nggak usah pakai? Nggak usah pakai. Kalau misalkan kita pakai, itu berapa lama Pak jam yang efektif atau ideal untuk kita bisa masuk ke dalam kamar? Oh iya, makasih Bu Jessica. Semoga di sini nggak ada yang bekerja atau nggak ada yang dari pabrik obat serangga ya yang lagi dengar. Iya, kalau buat saya kan exposure itu satu lagi melalui nafas ya, karena melalui asap dan mungkin yang dikeluarkan di udara gitu. Jadi kalau kita berbicara racun, ya kan, misalnya nih kita tanya aja bagaimana cara eksekusi mati yang kita pernah ketahui. Salah satunya adalah ruang gas beracun. Iya. Beracun berarti membunuhnya lewat apa? Nafas. Nafas. Iya. Jadi kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa membunuh lewat nafas lebih cepat daripada membunuh lewat makanan maupun minuman. Ya. Nah, itu udah menjadi satu indikasi buat kita. Terus kalau misalnya kalau mau tunggu sampai dampak obatnya sudah hilang di udara, baru kita mau masuk, tetap aja masih menempel di barang-barangnya ya Pak? Barang-barang, di spray kita, di mana-mana, ya, di spray, di bantal, dan lain sebagainya. Pun katakan kalau sudah tidak ada, ya kalau udah nggak ada juga akhirnya apa? Nyamuknya datang lagi. Memberikan solusi enggak? Enggak. Gitu. Jadi buat saya sih lebih kepada mungkin bagaimana caranya kita ada manajemen menggunakan mungkin screen ya supaya ada hawa masuk tapi nyamuknya serangganya tidak masuk. Kemudian manajemen apalagi mungkin kebersihan yang ada di dalam karena mereka biasanya tertarik kepada aroma-aroma tertentu. Entah itu mungkin sampah yang perlu dibuang, entah itu mungkin bagian saluran sewage ya, saluran pembuangan air yang perlu dibersihkan secara reguler gitu misalnya ya. Jadi mungkin itu aja. Dan kalau ketemu cecak ya jangan dimatiin karena mereka pemakan serangga, bantu kita gitu. Jadi saya lebih senang bersahabat dengan cecak daripada menggunakan
obat-obatan atau iya obat serangga. Oke, berarti lebih baik juga kita ini ya sediain raket ya Pak ya, raket, ya raket Ya, kalau efektif. itu pilihan boleh, terserah kalau mau Eh, rakyat. Kalau saya bahkan pernah melihat juga di salah satu tempat, itu ada jaring seperti penangkap kupu-kupu yang ada di SpongeBob itu di film apa di oh kartun. iya iya Nah, iya. itu jadi jaringnya untuk menangkap itu serangga, kemudian dipelintir aja jaringnya, jadi dia terperangkap di sana. Begitu udah terkumpul, tinggal dilepas di alam bebas, waktu buka jendela atau buka pintu, bisa. Jadi opsinya masih banyak. Hmm. Kalau uh, bisa tidak membunuh kan lebih bagus. Kalau mau membunuh nggak apa-apa juga, tergantung pihaknya masing-masing. Oke, siap. Iya. Terima kasih Pak Halim. Aku ada satu pertanyaan lagi yang mengenai 7 racun tadi itu, yang Iya. di poin kelima Pak Halim. Itu kan Mm-mm. tentang HP, elektronik dan sebagainya kan ya Pak ya. Iya, Nah, betul. sekarang itu sedang muncul kayak ada gelang ataupun produk-produk yang memang itu anti radiasi. Nah, sebetulnya Oh. menurut Pak Halim itu nggak berpengaruh nggak sih, Pak? Iya, saya sendiri juga masih belum tahu banyak tentang keabsahan dari gelang keberadaan produk-produk tersebut ya. Tapi mungkin saya bisa bilang manusia ini memiliki sugesti gitu. Sugesti itu sesuatu yang kuat. Ya, ada yang namanya bahkan makanya dalam riset medis pun, riset obat pun, atau riset suplemen atau apapun, selalu ada bilang tentang apa. Hmm. Penelitian yang bagus adalah kalau ada yang namanya double blind placebo crossover. Jadi ada dua grup yang diberi obat produk ini, ya kan? Tapi ada satu yang memang kandungan aktif, satu yang sebenarnya hanya sugar pill. Hmm. Dan kedua grup ini tidak tahu mereka dapat yang mana. Kemudian setelah sekian lama, grup ini di-switch juga. Jadi yang grup yang tadi mengkonsumsi menerima obatnya atau menerima kandungan aktifnya, sekarang menerima sugar pill. Yang tadi menerima sugar pill, menerima kandungan aktif. Dan setelah itu selesai, baru dibilang studinya berkualitas bagus. Gitu. Dan itu mereka bahkan mengaknowledge apa yang namanya untuk mengeliminasi placebo atau sugesti. Jadi kalau misalnya kita meyakini, Hmm. ya, kalau memang ada data yang mensupport atau mendukung dan kemudian kita meyakininya, itu jadi baik buat kita. Okay. Gitu. Jadi terlepas dari produknya benar-benar baik atau tidak, saya kurang tahu. Tapi kalau kita bisa sampai meyakininya seperti itu, dan karena apalagi misalnya, oh saya tapi bukan orang bodoh, saya perlu melihat bukti, dan ternyata katanya ada meter-meternya nih untuk mengurangi ini, katanya ada apa meter ini bahwa ternyata lihat nih radiasinya turun atau apa dan kita mempercayainya, akhirnya itu menjadi sesuatu yang bagus buat kita, silakan kita kayak aja. Oke, terima kasih Pak Halim. Ini udah ada beberapa yang muncul nih pertanyaannya. Ini dari Ya. Ibu Novita. Pak Halim, kenapa Anda aging backward ya? Makasih Bu Novita. Iya. Oke. Saya selalu merasa terhormat ya akan kehadiran semua teman-teman ada di sini. Ya ini juga ada Bu Novita, pasti ini Novita Tandri, sahabat baik saya ya, salah satu sahabat terbaik yang saya miliki dan beliau juga aging backward sebenarnya. Jadi ya bersyukur ya kita berada dalam pola hidup yang sama dan dalam pola hidup yang sama ini kita bisa bertemu teman-teman yang sevisi semisi dalam perjalanan ya. Jadi lebih pada ya so far sih disyukurilah bahwa apa yang selama ini sudah saya jalankan sejak mungkin tahun pertengahan 90-an ternyata hasilnya sudah bisa kelihatan. Jadi bersyukur aja lebih banyak dan terus menjalankan apa yang lama-lama semakin membuktikan. Buat saya sih itu. Gitu. Di saat kalau misalnya kebetulan tahun ini sebenarnya perlu ada reuni di SMA saya, gitu reuni perak 25 tahun ya kelulusan. Kemudian nggak jadi gara-gara pandemi ini gitu. Akhirnya tapi ya kita bisa melihat bahwa sebenarnya banyak sekali yang bilang kalau reuni itu pada melebar ke depan dan ke samping gitu. Yang bersyukur tidak terjadi pada saya. Gitu.
Mungkin karena apa yang sudah saya jalankan. Semoga ya seperti itu. Makasih Bu Novita. Terima kasih Pak Halim, terima kasih juga Ibu Novita. Ini dari guest. Pagi Pak, saya mau tanya kenapa akhir-akhir ini saya selalu sendawa? Apalagi kalau habis minum dan makan pasti sendawa. Terima kasih. Oh iya, saya juga begitu. Bukan akhir-akhirnya, ya seumur hidup saya seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa. Normal ya Pak ya? Iya, karena mungkin juga olahraga ya. Kadang saya melihat bahwa kalau kita olahraga, entah kenapa banyak mungkin karena otot-ototnya bergesekan ya. Kan itu ada sliding filament theory. Otot-ototnya bergesekan sehingga menghasilkan mungkin gas-gas yang perlu dibuang oleh tubuh. Ya nggak apa-apa. Baik. Baik Pak Halim, terima kasih. Itu normal Bapak guest berarti nggak apa-apa. Ya. Ini dari ada Bapak Lutfi. Coach, bagaimana memulai olahraga terutama angkat beban untuk usia di atas 45 tahun? Tahapannya seperti apa? Terima kasih, Coach. Ya, makasih Pak Lutfi. Ya, olahraga bisa mulai dari badan sendiri ya. Kalau badan sendiri terlalu berat, mungkin karena kan permulaan itu pasti sulitnya begitu. Pemula biasanya beratnya tinggi, kekuatannya rendah. Jadi berolahraga dengan badan sendiri itu sulitnya luar biasa bagi pemula. Ya, tapi mulailah dengan cara yang ada teknik-tekniknya berarti, atau misalnya ada petunjuknya. Misalnya apa? Kalau push up level seperti ini ya pasti susah. Kan push up ada yang misalnya dengan permukaan lebih tinggi dulu dan kemudian bertumpunya di lutut. Misalnya di ujung sofa kita pegangan, kemudian kita bertumpu di lutut. Nah, itu mungkin lebih mudah. Atau misalnya kita berdiri jinjit, tapi push up-nya di tembok sebelum kita bisa push up di lantai. Jadi tahapannya ada di sana. Begitu kita lakukan, bisa 10 kali, bisa 20 kali, tambahkan tantangannya, diturunkan lagi sudut-sudutnya sampai ke nanti yang makin susah. Itu bisa. Ya, nanti mungkin kita bisa bahas di minggu-minggu berikutnya tentang tahapan olahraga. Siap. Terima kasih Pak Halim. Pak Lutfi, semoga terjawab ya Pak ya. Ini ada dari guest juga. Apa sarannya bila saat ini kita undang orang servis AC karena bocor atau keluar air di AC dan lokasi AC dalam kamar? Terima kasih. Ini undang servis dan bayar. Orang servis AC. Iya. Setuju Pak Halim. Undang servis lalu bayar, udah selesai gitu ya, tidak ada apa-apa. Kalau memang dirasa mereka mungkin membawa ini, ya kan katanya sudah saling melindungi, sudah saling pakai masker, ya. Ya tinggal nanti AC-nya kalau dirasa ada sentuhan tangan mereka, ya tinggal bilang, ya gampang selesai, tidak ada bukan sesuatu yang saya rasa ini ya buat saya nggak apa-apa. Bukan suatu masalah yang besar ya Pak Halim ya? Karena sebenarnya ketakutan itu adalah rasa yang melemahkan. Ya, orang baik-baik begitu kena vonis menjadi takut, dan takutnya lah yang membunuh, bukan penyakit vonisnya. Gitu. Harus hati-hati di sana. Ya, jadi alih-alih kita apa? Takut-takut? Iya, karena apa? Keputusan kita, ya kebijakan kita yang diambil dengan dasar atau landasan ketakutan bisa sebagus apa sih? Gitu, mengatasnamakan kewaspadaan dan lain sebagainya. Kalau waspada ya udah diundang, masing-masing pakai masker, diservis, kemudian dibersihkan, bayar, ya udah selesai. Gitu. Itu kan atas dasar apa? Ketenangan hati. Atas dasar apa? Kewaspadaan yang wajar. Tanpa ada ketakutan. Itu akan lebih menguatkan kita. Saya percaya itu. Saya yakin itu. Semoga tetap. Terima kasih Pak Halim. Ini ada dari Ibu Legita. Selamat pagi Pak Halim. Kebetulan saya punya banyak teman-teman rata-rata orang kaya. Cuma saya aja yang nggak kaya. Otomatis perawatan untuk diri itu semuanya kelas-kelas kakap. Nah, mereka tuh suka kasih tahu saya ada vitamin untuk supaya hidupnya itu lebih panjang dan benar-benar bikin awet muda. Waktu itu saya dikasih tahu, cuma saya lupa namanya. Tapi saya lihat memang
teman-teman saya itu udah tua tapi awet muda banget. Pertanyaan saya, semisal saya masih muda, apa sangat baik mengkonsumsi vitamin tersebut padahal umur saya masih muda? Kalau kata papa saya, kalau masih muda kulitnya masih bagus, jangan diapa-apain. Tapi banyak yang kasih tahu saya, kulit juga harus dirawat dari kita usia muda. Tolong beri tanggapannya ya, Pak Halim. Terima kasih, Pak. Baik, boleh kita makasih Bu. Sama saya juga bukan orang kaya ya. Saya mencuci muka juga masih pakai sabun batang biasa ya. Jadi bukan sesuatu. Saya nggak pakai sabun-sabun cuci wajah khusus ya. Jadi hanya sabun batang biasa aja gitu. Dan bersyukur baik-baik saja. Ini sekali lagi aging gracefully itu bukan hanya apa yang terlihat di luar, tetapi itu perlu sehat dari dalam. Ya, kalau teman-teman yang kaya dan udah tua itu bisa terlihat sehat dari luar, ya kan? Ya kemungkinannya ada dua. Apakah memang bantuan teknologi dan vitamin itu, atau memang sebenarnya dari pola hidup yang sudah mereka miliki sejak awal. Nah, buat saya, mending yang ini, yang di pola hidup yang baik, yang dimiliki sejak awal. Semakin awal memulai, semakin bagus. Semakin kita tidak menunda, semakin baik. Apa yang membuat kita menunda? Perdebatan, pergolakan, perlawanan hati kita yang membuat kita menunda, yang membuat kita tidak menjalankan. Hilangkan perlawanan hati, pergolakan hati itu. Terima aja yang namanya olahraga kebutuhan. Berdamai dengan itu. Ya, berdamai dengan makan sehat. Berdamai dengan menikmati kualitas udara yang lebih bagus. Berdamai dengan ide mengurangi racun dari berbagai sektor kehidupan kita. Saya rasa itu jauh lebih powerful daripada sekedar jenis vitamin apa yang perlu dikonsumsi. Gitu. Ya buat saya sih seperti itu. Tapi kalau misalnya Bu Legi bisa tahu dari temennya, minggu depan kasih tahu kita ya, tolong di WhatsApp. Iya. Ya, ntar kita pelajari sama-sama. Nanti saya juga riset apa sih isi produknya ya. Nanti kita bisa bahas lagi. Siap. Terima kasih Pak Halim, terima kasih juga Ibu Legita. Ya, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya. Ini ada dari Ibu Yeni. Pak Halim, saya mau nanya, kalau kita olahraga dengan beban badan sendiri, minimal berapa lama untuk mendapatkan membakar gula? Terima kasih. Thank you Bu Yeni. Dari teori sistem energi untuk membakar gula sudah bisa terjadi kalau berolahraga lebih dari 30 detik nggak sampai 3 menit. Gitu ya. Itu pun udah bisa gitu. Ya biasanya adalah apa? Pengencangan otot ya dengan beban push up. Nah, push up-nya sekali jalan kalau bisa berapa? 20 detik nggak apa-apa. Kalau bisanya 20 detik. Kalau bisa 40 detik, wah lebih bagus lagi. Itu jago banget ya. Tapi dari situ kita bakar gula kita istirahat 1 menit, 2 menit, kita push up lagi 30 detik, istirahat lagi 1 menit, 2 menit. Kita ulang aja sampai 5 kali kayak begitu. Gulanya sudah berkurang banyak sekali, itu dijamin. Ya, semoga terjawab ini. Oke, terima kasih Pak Halim. Ya, sahabat pembelajar, terima kasih juga karena sudah hadir ke seminar online kita pagi hari ini. Terima kasih juga yang sebaik-baiknya kepada Pak Halim atas pencerahannya. Sebelumnya mungkin saya akan minta para sahabat pembelajar untuk buka mic dan ucapkan terima kasih ke Pak Halim. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita akan... Terima kasih. Terima kasih. Dan minggu depan kita Terima kasih Pak Halim. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih Pak Halim. Ya, makasih. Lagi ngabung. Thanks, jangan Coach. lupa, sahabat pembelajar, minggu depan kita akan kembali lagi dengan Pak Halim. Tentunya dengan tema yang lebih luar biasa lagi. Oke. Terima kasih. Ya, Salam sukses luar biasa. semuanya. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih. Wah, luar biasa Terima Pak. kasih. Ya, oh Bang Riki, halo. Ya, makasih udah hadir ya.